Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan langsung membahas materi pada bab 1, yaitu tentang kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang memaknai ketaatan secara benar. Oke, sebelum kita lanjut pada materi, kita akan dengarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oke, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, yaitu sunahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Isi dan kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 tadi yaitu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pemegang kekuasaan. Hal itu untuk terciptanya kemaslahatan umum serta tercapainya kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya. Sehubungan dengan hal itu, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh kaum muslimin yaitu yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat di sini yaitu dengan mengamalkan isi Al-Qur'an dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Sebaliknya, semua yang dilarang pasti mengandung mudarat atau bahaya. Kemudian yang kedua yaitu menaati tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu mematuhi ketentuan ulil amri. Mematuhi ketentuan dari ulil amri di sini yaitu para pemegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang mencerminkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 yaitu berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri. Artinya, selain Quran Surat An-Nisa ayat 59, kita mencari lagi ayat-ayat apa yang juga membahas tentang bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan para ulil amri. Kemudian berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal itu dapat kita lakukan dengan meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangan pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi manusia. Kemudian berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya yaitu mematuhi perintah pemerintah selama perintah-perintah yang dilakukan oleh pemerintah ini
tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, kemudian hadis yang membahas tentang bagaimana hakikat taat kepada para pemimpin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang menaati seorang pemimpin, sungguh dia telah menaatiku, dan siapa saja yang bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menegaskan bahwa agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri. Dalam hadis ini menegaskan bahwa agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersifat mutlak dan tidak ada tawar-menawar, kecuali sedangkan ketaatan kepada ulil amri bersifat sementara dan bersyarat. Itu berlaku selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita wajib untuk menaatinya. Adapun jika perintah itu tidak sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita tidak ada kewajiban untuk menaati perintahnya tersebut. Kemudian pengertian taat. Taat secara etimologis berasal dari kata ta'ah yang artinya tunduk, melakukan perintah. Ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan tidak bisa disebut taat. Kenapa? Karena mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan terpaksa bukanlah bentuk ketaatan. Di sisi lain, mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan meski dengan penuh ketulusan dan kesadaran juga bukanlah sebuah ketaatan. Kemudian, batasan taat kepada ulil amri atau para pemegang kekuasaan. Taat kepada pemimpin yaitu taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Kemudian taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Salah satu contoh dari perilaku taat pada aturan dari para pemegang kekuasaan atau dalam hal ini pemerintah. Salah satu contohnya adalah seperti keadaan yang saat ini sedang kita hadapi, di mana pemerintah melarang untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah karena untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Aturan itu merupakan aturan yang mendatangkan manfaat untuk kita semua, maka wajib untuk menaati aturan dari pemerintah tersebut. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini tentang kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang memaknai ketaatan secara benar. Dan untuk tugas pada minggu ini yaitu silakan dicatat atau diresum materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, kemudian difoto dan dikirim secara pribadi di WhatsApp Mem. Oke, sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.